diikuti oleh hampir semua provinsi yang ada di Republik ini. Kami persilahkan, Prof. Terima kasih Pak Mul. Yang saya hormati para Romo dan rekan-rekan sekalian, baik itu rekan dari pengurus LP3KN, pengurus LP3KD yang juga sempat hadir, demikian pula juga rekan-rekan dari media. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari Anda-Anda di acara sederhana ini. Perlu kami infokan bahwa sebetulnya atau seharusnya kalau tidak ada masalah atau tidak ada pandemi, maka pada tanggal 28 Oktober besok itu harusnya kita semua sudah ada di Kupang untuk membuka atau memulai PES Parani kedua di Kupang sesuai dengan kesepakatan dari kita semua yang kita ambil pada waktu kita bertemu di PES Parani pertama di Ambon 2 tahun yang lalu. Semua persiapan sudah mengarah ke situ. Tapi apa daya, teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama, ada pandemi yang membuat lalu semua acara berubah. Semua kegiatan berubah, termasuk juga masalah keuangan kita. Maka pada bulan April, itu kemudian kami mendesak, ya bukan mendesak lah, menyurati pihak KWI dan juga pihak Kementerian Agama untuk memastikan apakah jadi apa tidak. Gitu. Ya ini hanya untuk meminta konfirmasi saja. Dan kemudian keluarlah surat dari Menteri Agama, yang menyatakan bahwa PES Parani kedua ditunda. Nah, tentu begitu setelah ditunda, lalu kemudian timbul pertanyaan, lalu ngapain nih gitu ya? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjaga moral teman-teman yang sudah bersiap-siap, yang sudah menyiapkan lagu dan seterusnya, supaya tidak jatuh moralnya dalam rangka bernyanyi dan seterusnya gitu. Maka kemudian kami dari LP3KN itu melakukan berbagai macam cara untuk kemudian membuat teman-teman di LP3KN juga bersemangat. Teman-teman di LP3KD juga tetap bersemangat dalam rangka kegiatan mendorong paduan suara gereja ini. Misalnya sebagai contoh kami mengadakan beberapa kali webinar ya yang diikuti oleh teman-teman se-Indonesia. Juga kalau teman-teman memiliki kesempatan untuk datang ke channel LP3KN misalnya, maka di situ ada kegiatan seruni, senandung rohani ya, semacam kegiatan kegiatan happening art lah, ada nyanyinya, ada khotbah, bukan khotbah ya, ada ceramahnya, ada sharingnya dan seterusnya terkait dengan berbagai masalah yang di seputar paduan suara, musik dan lagu yang sekarang sudah masuk kepada seri ke-16 kalau saya nggak salah gitu ya. Demikian juga kami mengadakan berbagai macam rapat koordinasi dengan teman-teman dari LP3KD. Terima kasih juga kepada aplikasi seperti ini yang membuat kita bisa bertemu dari Sabang sampai Merauke dalam satu kotak ini ya. Kita sudah berkali-kali mengadakan. Demikian juga kami mengadakan misalnya lomba video, ya, ya pokoknya artinya apa sajalah yang kami lakukan supaya kemudian membuat kita bersemangat dan kemudian tetap terjaga moralnya. Nah, sebagai penutup tahun, maka kami lalu sudah merencanakan bersama-sama dengan teman-teman ya di bawah koordinasi Romo Koko untuk membuat satu kegiatan yang bersifat puncak dan juga bersifat sebagai semacam pengganti lah, yakni virtual choir ini yang tidak mengambil bentuk lomba tapi mengambil bentuk festival ya. Dan terima kasih kepada teman-teman LP3KD yang kemudian bersedia menyambut tawaran tersebut. Ada 28 ya Pak Tony ya? 27 LP3KD yang kemudian meresponnya dan semua sudah siap untuk kemudian ditayangkan secara bergantian pada mulai besok, mulai tanggal 28 maaf sampai tanggal 6 November dan kemudian dipuncaki pada tanggal 10 November. Nah, tentu kami berharap bahwa ini hanya sekedar menjadi pelipur lara saja, semacam membuat moral kita tidak turun. Tapi apakah kemudian dapat kita katakan bahwa PES Parani 2 dapat digantikan dengan cara ini? Kami nggak tahu. Kami tentu berharap bahwa tahun depan sesuai dengan surat dari Kementerian Agama, maka kita bisa tetap memulai PES Parani yang sebenarnya yang bersifat fisik gitu ya, masih tetap diadakan di Kupang. Untuk itu maka kami juga memakai acara ini untuk terus mengingatkan kepada stakeholders, dalam hal ini Kementerian Agama, CQ, Dirjen Bimas Katolik, dan juga pihak-pihak lain untuk kemudian tetap berusaha menganggarkan dana untuk itu. Sebab kalau kita mengambil anggaran pada tahun lalu, di mana kemudian seyogianya di-spend pada tahun ini, maka kami memerlukan dana sekitar 50 miliar yang berasal dari dua item besar, yakni item dari Kementerian Negara dan dari item Pemda. Nah, maka apakah kemudian angka itu akan dapat terkumpul pada tahun depan, kami nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa melalui acara ini kami berharap bahwa
harapan itu terus kami munculkan dan pemerintah moga-moga tetap mendengarkan. Mungkin dari saya itu saja, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, karena saya tidak tahu soal detailnya nih. Saking sudah detailnya, maka tentu kita sudah harus menyerahkan pada teman-teman yang lebih ahli dalam hal ini. Saya hentikan atau saya akhiri sambutan saya, dan terima kasih atas kerjasama yang baik. Moga-moga rekan-rekan berkenan untuk menyebarluaskan acara ini sehingga kemudian dapat ditonton sebanyak mungkin, dapat di-like sebanyak mungkin, sehingga kemudian lalu menggembirakanlah bagi teman-teman yang sudah bersusah payah dalam rangka mempersiapkan acara ini. Demikian dari kami, terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih, Prof. Memang sayangnya kalau di sini kita tidak bisa tepuk tangan. Jadi tepuk tangannya virtual juga ya. Pidatonya tadi sudah berapi-api, Prof. Trianus. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Tapi kalau boleh kita teruskan dulu penjelasan dari Ketua Panitia Romo Paulus Siswantoko untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kegiatan ini. Kami persilahkan, Romo. Terima kasih Mas Mul, Romo, para Bapak Ibu sekalian. Saya akan, apakah suara saya kedengar ya? Terdengar jelas, Romo. Ya. Oke. Pertama, bahwa judulnya adalah LFP3KN Virtual Choir Festival. Jadi kata festival itu ingin membedakan dengan perlombaan. Dengan festival di sini mau ditunjukkan bahwa kita semua bergembira, memberikan kegembiraan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam kondisi yang berat hidup kita seperti ini, tadi Pak Ketua mengatakan kita tidak bisa melaksanakan tes paranis dengan cara Romo, suaranya hilang-hilang. Yang sesuatunya itu bisa dinikmati dan juga ini mohon maaf Bapak Ibu, suaranya putus-putus. Terputus-putus. Sama. Ya, di apa namanya? Romo Koko tapi bukan ya. Karena tanggal tua tapi ini. Oke lah, yang nonton dikit lagi. Baik, sambil kita menunggu Romo Koko, mungkin jadi pada tanggal 28 nanti jam 5 sore ini adalah hal yang bisa dilihat mulai tanggal 29 jadi akan ada 27 provinsi sampai Jumat tanggal 6 November. Setiap harinya 3 provinsi akan menyampaikan puji dan puja syukur kepada Tuhan dan juga kepada bangsa dan negara. Nah, selain itu acara akan dimulai atau akan dibuka pada tanggal 28 ya. Opening kemudian 28. Iya, seremoninya tanggal 28 akan ada sambutan dari Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian juga ada Menteri Pariwisata. Jadi dalam setiap hari itu akan didahului dengan pesan-pesan kebangsaan. Pesan-pesan kebangsaan ini disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh nasional, baik oleh Monsinyur Kardinal dan kemudian juga oleh Menteri Pariwisata,
kemudian oleh Profesor Dr. Purnomo Yuskiantoro, mantan Menteri Pertahanan, kemudian Pak Ignatius Jonan, mantan Menteri SDM, dan kemudian juga artis-artis yang akan menyampaikan beberapa pesan-pesan kebangsaan. Sengaja memang kegiatan ini dimulai pada tanggal 28 Oktober sesuai dengan Sumpah Pemuda dan kemudian nanti diakhiri pada Hari Pahlawan. Nah, itu gambaran singkat dari apa yang ada. Mungkin Romo Koko belum sempat masuk lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin silahkan Ibu Erta kalau mau memandu dalam hal tanya jawab dan sebagainya. Kalau ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, ada Pak Ketua Umum dan juga Sekretaris LP3KN. Kita akan coba jelaskan semampu kami. Terima kasih. Silakan Bu Erta. Rekan-rekan wartawan, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya, Resen, supaya nanti kita bisa lihat siapa yang kita bisa beri kesempatan untuk pertama kali bertanya. Mohon menyebutkan asal media juga kepada siapa pertanyaan nanti disampaikan. Baik, selamat siang. Selamat siang. Oke, Bapak Vivo 1904, mohon maaf, nama dari mana dan medianya? Saya Agustinus. Pak Agustinus, silakan. Agustinus Apollo dari Bali. Dari Solidaritas Jurnalis Katolik Bali. Oke, Pak, silakan. Tadi dijelaskan oleh Pak Humas bahwa ada pesan-pesan kebangsaan yang hendak disampaikan dalam rangka itu. Apakah pesan-pesan kebangsaan ini juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dari daerah masing-masing, ataukah hanya terpusat di ibu kota? Ada pertanyaan lagi, Pak Agus? Ya, saya kira untuk sementara itu dulu, Bu. Cukup? Ya. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Mul bisa... Sepemahaman saya ada beberapa uskup yang juga akan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Jadi saya kira sangat bervariasi. Ada yang dari pusat, tokoh-tokoh nasional, dan juga ada yang dari daerah. Silakan Bu Erta. Ya, yang lain mungkin? Ada Bu Erta, saya Reni dari UKEN. Silakan Mbak Reni, langsung ya. saja. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, boleh disebutkan, tadi belum disampaikan ya tentang temanya sendiri, walaupun saya sudah baca di undangan press conference-nya itu, boleh disebutkan temanya apa, kemudian mengapa mengambil tema ini, tentang keberagaman kalau tidak salah ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi Bapak Bang Adrianus menyampaikan ada 27 peserta ya kalau nggak salah yang akan mengikuti virtual ini choir festival. 27 provinsi. 27 provinsi. Oke, pesertanya ada berapa sebenarnya yang akan mengikuti kegiatan ini sendiri? Apakah peserta ini memang seharusnya Vesparani yang kedua kan di Kupang dan diwakili setiap provinsi ya, setiap paduan suara begitu. Apakah memang ini berarti setiap provinsi itu yang akan ikut virtual choir festival ini atau bagaimana? Terus yang ketiga, kalau boleh diminta konfirmasi, ini artinya virtual choir festival yang pertama di Indonesia atau bagaimana? Apakah ada yang sebelumnya? Itu aja Bu Erta, terima kasih. Silakan Pak, mungkin yang akan menjawab sebetulnya Romo Koko ini ya, tapi Romo Koko belum bisa terhubung, mungkin Pak Mul bisa menjawab. Sudah bisa masuk? Romo, monggo silakan Romo. Pertanyaannya apa ya? Biar ini bisa diulang lagi, mohon maaf. Ya. Arti temanya Romo. Gimana? Pertama Romo, saya ulang boleh ya? Jadi Romo Koko saya silakan. Ya, terima kasih.
Rama Koko, terkait dengan tema tadi belum disampaikan ya kalau tidak salah, sama Bang Adrianus juga belum, sama Pak Mul juga belum. Temanya apa? Ya. Boleh disebutkan. Kemudian kalau yang tidak salah saya tahu ada Baik. keberagaman di situ. Itu mengapa sih mengambil tema itu? Itu yang pertama. Yang kedua tentang peserta, apakah memang ini juga peserta dari setiap provinsi yang seharusnya mengikuti Kesparani secara offline begitu ya, pertemuan secara fisik begitu. Dan yang ketiga tadi saya apa ya Bu Eva, jadi lupa. Ya tadi konfirmasi tentang konfirmasi apakah choir festival ini yang pertama di Indonesia atau bagaimana? Konfirmasi saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Reni. Jadi temanya adalah Satu Nusantara Bersaudara dalam Keberagaman. Dengan tema ini dimaksudkan ada beberapa hal yang ingin dicapai. Yang pertama, pembukaan virtual choir ini pada tanggal 28 Oktober, itu Hari Sumpah Pemuda. Dan kita semua ingat bahwa pada hari itulah awal bangsa Indonesia mengalami persatuan, mengalami kebersamaan, di mana para pemuda-pemudi mengucapkan Sumpah Pemuda. Demikian juga dengan adanya virtual choir ini, kita juga ingin bersatu. Bersatu dari mana? Kita semua dari provinsi-provinsi yang berbeda-beda, bersatu dalam satu festival. Sehingga kebersamaan itu tampak meskipun secara virtual, secara daring, tapi kita membangun kebersamaan dan persatuan. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua adalah kita ingin mewujudkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Terlebih rasa cinta kita terhadap budaya. Mengapa di situ ada kata budaya? Karena memang lagu yang difestivalkan ada dua jenis, yaitu lagu daerah, di mana itu adalah kekayaan bangsa Indonesia sendiri, dan ini perlu kita rawat, kita jaga, dan kemudian kita festivalkan. Yang kedua adalah lagu liturgi, itu juga merupakan kekayaan dari gereja Katolik. Perlu ditampilkan agar bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Itu arti yang kedua. Arti yang ketiga, teman-teman di LP3KD ketika membuat video, baik video lagu daerah atau video lagu liturgi, itu melibatkan teman-teman pasti dengan teman-teman dari agama lain, dari budaya lain, yang mungkin tidak hanya semua beragama Katolik, entah yang mengedit, entah yang mengatur dan sebagainya. Ini juga satu bentuk persatuan, ya. Jadi ada rasa kebersamaan, ada rasa kekompakan, keharmonisan di tengah masyarakat terkait dengan pembuatan video ini. Nah, itulah tiga alasan mengapa tema yang diambil adalah Satu Nusantara Bersaudara dalam Keberagaman. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga dulu ya. Kalau sifatnya ini LP3KN secara nasional, ini baru pertama kali memang sejauh saya bergabung di LP3KN, karena selama ini kan Pesparani dibuat secara offline. Yang pertama di Maluku, di Ambon tahun 2018, dan yang kedua harusnya tahun ini, 28 Oktober besok ini, di Kupang, tetapi ya karena kondisi pandemi lalu tidak jadi. Menurut saya ini yang pertama kali dalam gawe atau pekerjaan LP3KN dan LP3KD untuk menyelenggarakan sebuah virtual choir festival. Itu yang terakhir. Yang kedua tadi apa Mbak ya? Tentang peserta Romo. 27 atau peserta semuanya itu dari setiap provinsi mewakili. Dan tadi satu lagi tambahan berarti mereka hanya mengirimkan video ya untuk ditampilkan secara online. Teknisnya bagaimana? Memang kita punya harapan semua provinsi itu bisa mengirimkan 2 video tadi itu. Video lagu daerah dan video lagu liturgi. Kita semua berharap bisa. Tetapi pada kenyataannya sampai pada hari terakhir pengiriman video, dan kita juga sudah memberikan waktu tambahan lagi, yang akan ikut besok ini adalah 27 provinsi.
yang lain itu tidak bisa ikut karena berbagai macam alasan. Kita sangat memahami, sangat mengerti, karena juga tidak semua profesi itu sama dalam soal entah sumber daya manusia, entah teknologi, dan apapun juga pasti berbeda-beda. Dan kita tidak memaksakan kehendak. Bahwa kemudian ada yang belum bisa ikut, itu kita apresiasi juga. Mereka telah berusaha, tapi toh pada akhirnya juga belum berhasil. Menurut saya ini menjadi satu usaha yang harus kita hormati juga. Kemudian nanti yang akan ikut tampil itu adalah 27 provinsi. Itu Mbak Reni jawaban saya. Terima kasih Romo Koko. Cukup. Oke, sekarang selanjutnya Mbak Cecilia Mediana, silakan. Ya. Oke, semuanya nanya aja memperjelas yang tadi sudah disampaikan. Jadi untuk video-videonya itu apakah ada seleksi nggak dari video yang udah masuk gitu? Apakah nantinya juga akan ada editan baru atau tidak? Dari hasil ada upaya lanjutannya atau tidak? Sekedar ya ini acara buat melipur lara saja. Ya itu saja. Halo? Ya. Silakan, mungkin Koko mau menjawab ya. Saya kurang begitu jelas ya Mbak. Dari Mbak pertanyaannya tadi, apakah ada seleksi yang pertama? Lalu setelah kegiatan ini apakah akan ada kelanjutannya atau hanya sekedar hiburan gitu ya, Mbak Cecilia ya? Ya. Yang pertama, tidak ada seleksi. Artinya semua video itu oleh tim yang setelah dilihat, kemudian diterima, dan akhirnya menghasilkan yang sudah ada ya itu 27 provinsi. Kemudian meskipun tidak diseleksi, tetapi kita juga ada tim penilai, Mbak. Tim penilai. Jadi ini festival, tapi juga ada tim penilai. Ada 3 orang yang kita mintai bantuan untuk menilai, karena ini juga bagian dari edukasi juga. Ini sesuatu yang baru, maka ini perlu dipelajari bersama, dan juga perlu pihak-pihak yang bisa memberi masukan terhadap video-video yang dikirimkan. Ada 3 penilai yang kami mintai tolong adalah Romo Murti Hadiwijayanto SY. Beliau adalah seorang pastor Yesuit yang punya background multimedia. Kemudian Bapak Budi Susanto Yohanes, background-nya adalah paduan suara dan komposisi. Yang ketiga adalah Bapak Henry Sucipto. Beliau adalah seorang ahli juga di bidang suara, paduan suara. Lalu apa yang akan dinilai oleh ketiga penilai ini, yaitu choir performance, editing video, dan editing audio. Ini yang akan dinilai oleh para penilai ini. Memang semua video yang sesuai dengan kriteria yang sudah kita berikan masuk, diterima, lalu kemudian itu dilihat oleh tim penilai, lalu nanti akan ada masukan-masukan, informasi-informasi sebagai bagian dari edukasi dari acara ini. Gitu. Yang kedua, soal kelanjutan nanti ke depan bagaimana, tentu kalau hal ini memang baik, karena ini juga membawa banyak LP3KD untuk berkreatif, dari yang semula mungkin belum begitu mengenal atau paham dengan teknologi, kemudian dengan adanya festival ini, kemudian banyak yang mau belajar, akhirnya bisa. Tentu kalau ini buahnya baik, tentu akan ada kelanjutannya. Misalnya adalah adanya pembinaan, pelatihan LP3KD dari LP3KN untuk membuat virtual choir berdasarkan pengalaman ini, gitu kan. Tentu di zaman sekarang ini kan zaman digital. Tentu hal ini menjadi hal yang menarik juga sesuai dengan perkembangan zaman ketika kita bisa membuat satu kegiatan acara yang sifatnya seperti ini, gitu. Kemudian saya tambahkan juga
dari kami, dari panitia juga ada teman-teman yang mendampingi. Jadi ada beberapa teman dari profesi yang kesulitan, lalu bertanya kepada teman-teman di sini, lalu dibagilah tim untuk mendampingi provinsi itu. Tanya apa, dijawab, minta saran apa, diberikan, lalu akhirnya mereka berhasil juga untuk membuat virtual choir ini. Jadi ini juga merupakan satu bentuk relasi antara L3KN dengan LP3KD di provinsi, jadi jembatan yang bagus untuk membangun kerjasama antara yang di nasional sama yang di daerah. Itu Mbak Erta, Mbak Sisil kira-kira. Ada lagi Mbak Sisil mungkin ada yang perlu ditanyakan atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Oke. Selanjutnya saya undang Pak Emanuel Dapaloka dari Tempus Dei. Silakan Pak Eman. Pada siapa bertanya dan apa? Silakan. Ya, terima kasih. Saya ada 52 pertanyaan. Pertama, tadi kan dikatakan akan ada tokoh-tokoh yang memberi semacam sambutan atau apa begitu. Apakah bisa disebutkan siapa saja, 1-2 begitu, asal agar konkret sedikit begitu kan? Jadi kita tahu ada siapa, meski tidak semua. Terus yang kedua, saya ingin memperjelas festival ini sendiri, kedudukannya dalam penyelenggaraan Pesparani ini semacam apa? Apakah ini sebagai yang dikatakan sebelumnya untuk merawat semangat saja, atau bagaimana? Atau ada sesuatu yang ingin dicapai meski hanya melalui virtual semacam ini? Yang berikut, soal tema tadi, satu Nusantara bersaudara dalam keberagaman. Apakah ini memang hanya tema untuk festival choir ini, atau sesungguhnya menjadi tema Pesparani secara keseluruhan yang masih yang kemungkinan akan diadakan meski tertunda ini begitu? Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Eman. Silakan Pak Mul atau Romo Koko yang akan menjawab. Nanti saya dibantu yang lain ya, karena di sini banyak juga teman-teman P3KN juga. Iya. Ya, yang pertama tokoh-tokoh yang sudah mengirimkan video untuk memberikan pesan kebangsaan itu seperti Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian itu yang menteri-menteri, kemudian Dirjen Bimas Katolik, kemudian Bapak Ignatius Jonan, Bapak Purnomo Yusgiantoro, dan apa ya, saya nggak hafal juga yang lain. Itulah yang sudah masuk ke kami, di mana mereka video mereka akan ditampilkan setiap hari ketika ada tayangan, maka akan ada pesan kebangsaan. Inilah jadi tidak hanya sekedar lomba nyanyi, tapi juga berusaha memaknai tema itu dengan mendengarkan pesan-pesan kebangsaan dari para tokoh itu. Yang kedua, untuk status virtual choir ini dihadapkan pada Pesparani, apakah seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu. Mungkin ada Pak Ernest, ada Pak Tony, mungkin Sekum bisa memberitahu. Silakan. Sebetulnya kan mengenai festival choir ini kan secara jelas waktu itu memang dalam pembicaraan persiapan, selama persiapan itu secara jelas itu dibedakan antara festival dengan lomba. Jadi virtual choir ini tidak akan pernah bisa menggantikan Pesparani dalam arti yang kompetitif, yang ada nilai kompetitifnya di situ. Hanya memang festival ini seperti disampaikan oleh Romo Koko tadi, bahwa ini demi lebih pada soal pendidikan sebetulnya. Mendidik kita secara bersama, saling mendidik untuk misalnya mencintai budaya Nusantara, lalu juga kita juga mau menampilkan seperti apa misalnya lagu liturgi yang juga banyak sebetulnya
genre musiknya itu dari budaya masing-masing juga di daerah masing-masing, yang sering disebut sebagai lagu-lagu inkulturasi. Bisa juga itu menjadi semacam pemicu untuk kita untuk menggali budaya Nusantara untuk juga masuk dalam peribadatan kita. Jadi peribadatan kita itu juga bisa menjadi update itu di sisi lain terkait dengan kehidupan beragama. Tapi dari sisi kebangsaan itu tadi seperti disampaikan Pak Mul, ini memang sungguh-sungguh mendidik kita, bahkan mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu daerah Nusantara mungkin malah sudah banyak yang lupa gitu. Nah, dengan adanya yang begini kita terus-menerus kembali diingatkan. Itu aja sebetulnya. Nah, kemudian hal lain yang kami lihat ini adalah seperti yang sampaikan Pak Romo Koko tadi. Ini ke depannya mungkin akan kita lihat di mana bisa kita kembangkan. Karena ini mengembangkan sebetulnya program LP3KN dalam rangka mengembangkan musik ya, bukan hanya musik liturgi tapi juga mungkin musik umum dan sebagainya. Sehingga nanti membuat kita lebih kreatif lagi soal misalnya pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Karena sebelum ini juga sudah ada pelatihan-pelatihan sebetulnya dilakukan secara sederhana oleh Mbak Lisa dan teman-teman, misalnya dari program Seruni dan sebagainya. Tapi dengan adanya ini mungkin akan makin berkembang lagi ke depannya, seperti apa mau dibuat pelatihan-pelatihan itu. Itu aja tambahan saya, Romo. Terima kasih. Boleh menambah, Romo? Silakan, Pak Ernest. Baik, ya. Jadi yang pertama mengenai tujuan dari LPGF. Pada awalnya memang ketika Pesparani itu dibatalkan atau ditunda, lalu memang kami LP3KN merasa ada kekosongan. Mau apa sekarang? Kita kehilangan momen. Lalu muncullah pemikiran mengenai festival ini. Jadi pada awal-awal juga kayak apa kita sedang mencari bentuk, tetapi saya mau menyampaikan tujuan dari festival ini. Jadi yang pertama sebetulnya mau mempertahankan, menyalurkan dan memupuk animo para penyanyi dalam olah paduan suara. Jangan sampai mereka karena tidak ada event ini lalu semangat ini menjadi kendor atau bahkan hilang. Kemudian yang kedua juga menjaga dan mengembangkan komunitas paduan suara. Jadi supaya paduan suara yang dimiliki oleh LP3KD itu masih mempunyai tantangan untuk berkembang justru sekarang dengan adanya festival ini. Kemudian yang ketiga, mau mempertahankan komunikasi dan kerjasama antara LP3KN dan LP3KD. Dan ini sangat kami rasakan. Jadi momentum LPGF ini menjadi kesempatan bagi LP3KN untuk secara intensif membina komunikasi dan kerjasama dengan LP3KD. Misalnya secara konkret, kita secara periodik mengadakan Zoom meeting antara LP3KN dengan LP3KD. Dan kemudian ketika rencana festival ini menjadi konkret, itu kerjasama di luar biasa. Komunikasi LP3KD dan LP3KN menjadi sangat indah karena hampir setiap hari ada komunikasi, bertanya, konsultasi, dan sebagainya. Kemudian, tadi yang sudah disebut Romo Koko, jelas berikan edukasi dan pembinaan dalam olah paduan suara. Memang ini seginya agak berbeda, tetapi tetap saja di situ olah paduan suara tetap dikembangkan sehingga di situ ada unsur edukasi. Apalagi nanti kalau dikaitkan dengan penilaian. Jadi penilaian itu bukan pertama-tama mau memberi penilaian, tetapi lebih dimaksudkan supaya nanti kita bisa memberikan
edukasi. Jadi sesudah tim penilai itu melihat, oh tampilan ya, provinsi ini seperti ini, lalu mereka bisa memberikan edukasi, dukungan, pengembangan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, jelas yang muncul dalam tema adalah memupuk semangat persaudaraan dalam keberagaman. Ini yang, jadi itu beberapa tujuan yang memang dirumuskan oleh LP3KN pada awal ide ini dilontarkan. Saya kira begitu, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ernest. Saya juga menambahkan satu hal lagi, bahwa dengan adanya virtual choir festival ini, relasi LP3KD dengan pemerintah setempat, ya, provinsi, itu menjadi kembali terbangun, ada silaturahmi, karena kita juga berharap LP3KD ada dukungan dari gubernur, wakil gubernur, dan itu ada. Menurut saya ini satu kemajuan dalam konteks silaturahmi antara LP3KD dengan Pemda setempat. Dan yang kedua juga relasi antara LP3KD dengan gereja setempat juga berkembang. Dan ini mungkin bukan hal yang baru ya, karena banyak uskup juga memberi dukungan terhadap acara ini dengan membuat video. Tentu ini menjadi satu kerjasama yang sangat apik antara LP3KD dengan keuskupan setempat. Itu aja tambahan saya. Terima kasih kembali Bu Erta. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Mul barangkali. Pak Iman sudah cukup lagi. Kalau banyak nanti tambah ruwet. Pak Iman sudah jelas. Pak Iman ada pertanyaan lanjutan? Di Bali ada yang mau ditanyakan ini? Bali mungkin. Ya, oke. Pak Agustinus Apollo dari Bali mungkin. Silakan kalau mau bertanya. Terima kasih Romo Koko. Tadi dijelaskan oleh Romo Koko bahwa dengan adanya festival virtual ini, relasi dengan pemerintah daerah, khususnya provinsi, terbangun. Ini kan sangat menarik. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kemarin daerah LP3KD itu mendapat surat dari pusat berkaitan dengan sambutan atau pesan yang disampaikan oleh kepala daerah. Dalam hal ini gubernur. Nah, apakah itu yang ingin saya tanyakan? Karena Bali sudah meminta Pak Gubernur untuk sudah mewawancara Pak Gubernur dan videonya sudah dikirim. Yang ingin kita tanyakan adalah apakah akan ditayang pada hari apa berkaitan dengan pesan dan dari Pak masing-masing kepala daerah itu. Saya kira hanya itu aja. Oke. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak. Ya, itu pasti ditayangkan Pak, pasti ditayangkan. Kemungkinan besar akan ditayangkan ketika bersamaan dengan ketika provinsi itu tampil. Misalnya Bali tampil tanggal 29 misalnya. Alah, mungkin disitulah kemudian ada dukungan dari Gubernur Bali, kemudian mungkin dari Oskopsan dan sebagainya. Seperti itu Pak gambarannya. Tanggal 6 Romo, tanggal 6 Bali. Oh, tanggal 6 ya, sama lah tuh Pak kalau Bali. Ya. Yang penting akan tetap ditampilkan untuk ikut mendukung dari LP3KD yang sedang tampil pada hari itu. Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Romo Koko. Ada lagi pertanyaan Pak? Pak Agustinus, cukup? Terima kasih ini, makasih. Oke. Media yang lain? Dari Mbak Sisil ada pertanyaan satu belum dijawab. Tapi via chat room itu pertanyaannya. Ya, silakan. Halo. Silakan, mungkin Romo mau menjawab. Yang apa ya? Tanyaannya ya. Apakah tema yang diambil konsisten dengan Pesparani 2018? Oh. Jawabnya sih konsisten. Ya, tadi lupa Mas Eman, maaf ya. Ya, dari sisi tema itu memang tidak berbeda jauh karena ketika Pesparani pertama tahun 2018 di Ambon itu kan dari Maluku untuk Indonesia membangun persaudaraan sejati. Itu tema yang di Ambon.
Nah, sekarang tema itu tetap intinya sama, satu Nusantara bersaudara dalam keberagaman. Nah, tema ini akan terus menjadi tema-tema Pesparani menurut saya menjadi sangat baik ketika memang bangsa Indonesia secara sosial, secara politik memang kadangkala kurang nyaman begitu ya. Ada upaya-upaya untuk memecah belah dan sebagainya. Apalagi kemudian ada momen-momen politik di mana masyarakat terpecah-pecah. Tentu tema ini akan menjadi sangat kontekstual ketika ditempatkan dalam situasi real yang terjadi di masyarakat, lebih-lebih ketika masyarakat banyak provokasi yang mengajak untuk terpecah belah. Jadi tema ini memang tidak sama persis, tetapi pada intinya sama, yaitu kita ingin menyuarakan suara persatuan, suara kekeluargaan, suara persaudaraan sebagai anak bangsa lewat Pesparani atau lewat virtual choir festival. Begitu Mas Emmanuel. Ya. Satu lagi Romo, boleh? Ya, boleh. Tadi kan ada 7 provinsi yang tidak ikut. Mungkin sedikit diberi keterangan begitu. Tadi hanya bilang kesulitan ini, kesulitan itu, biar agak konkret juga begitu ya. Kira-kira apa sih kesulitan mereka begitu? Baik, kalau ini mungkin Mbak Lisa, Mas Andre bisa membantu ketika atau ada teman lain pada bagian ini, silahkan. Saya Romo, misalnya salah satu. Oh ya, Pak Ernest silahkan. Jadi nanti mohon Mas Andri sama Mbak Lisa dulu. Jadi saya banyak berkonsultasi dengan Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah itu lalu mereka sungguh-sungguh berusaha juga, tetapi setiap kali gangguannya adalah sinyal. Jadi mereka mengalami gangguan. Jadi untuk komunikasi antar misalnya mengirim video dan sebagainya itu akhirnya mereka sungguh-sungguh tidak berdaya karena terutama masalah sinyal. Kemudian karena cuaca juga akhir-akhir ini sangat tidak bagus di sana. Jadi cuaca, hujan, badai, banjir, semua itu dikatakan oleh teman-teman dari Sulawesi Tengah sehingga akhirnya pada hari-hari terakhir sebenarnya mereka masih berusaha sehingga ya akhirnya kita memaklumi juga. Oke, nggak apa-apa, next time itu juga. Misalnya, jadi itu salah satu Pak Eman. Mungkin ada alasan yang lebih kuat Pak. Kalau hanya soal sinyal, dia bergeser sedikit ke tempat yang lain kan dapat sinyal Pak. Yang penting sudah siap materinya kan begitu. Ya, artinya nggak kuat. Itu yang dikatakan oleh mereka. Saya kan tidak tahu yang lain-lain. Ada juga misalnya masalah kesulitan. Ini kesulitan tapi sebetulnya tidak membatalkan juga. Masalah soal haita. Jadi ini juga kesulitan. Kita menuntut misalnya bahwa lagu yang akan disampaikan harus dilengkapi dengan izin dari pencipta. Karena ini akan ditayangkan terus. Tetapi ini sebetulnya tidak sampai membatalkan keikutsertaan, tetapi hanya lagu itu di-drop karena sampai hari terakhir tidak mendapatkan dokumen izin dari pencipta. Jadi itu masalah membatalkan. Jadi ada provinsi misalnya lalu hanya satu lagu. Karena untuk lagu yang lain urusannya tidak bisa dibereskan. Gitu. Tapi itu tidak membatalkan keikutsertaan, hanya mengurangi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ini karena Bu Erta juga mengalami kesulitan sinyal. Pak Mul, ya sudah boleh nggak? Geser sana, geser sini nggak bisa tadi katanya. Pak Mul, satu lagi boleh nggak? Oh boleh, boleh. Saya. Ya. Oke, satu lagi tambahan dari saya, Reni Yuken. Tadi belum disampaikan ya Pak Mul dan Romo Koko, Bang Adrianus dan lainnya.
boleh digambarkan tentang pembukaannya nanti, itu akan seperti apa dan penutupannya? Apakah akan ada virtual mesh juga? Atau apa aja sih boleh digambarkan gitu tentang pembukaannya sama penutupannya? Terima kasih Pak Mun. Ya, silakan Romo. Ini ada Mbak Lisa ini yang paling tahu sama Mas Andre. Silahkan Mas. Ini pertanyaan untuk opening dan mungkin closing. Halo. Iya, selamat siang. Saya mau membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Katarina ya. Untuk opening, intinya memang kita ingin mengumumkan siapa saja peserta dari festival ini gitu. Jadi seperti Pesparani pertama di Ambon itu kan ada parade ya, parade dari peserta. Nah, di virtual ini kita juga bikin seperti itu. Tapi memang paradenya secara virtual ya. Jadi nanti akan ada medley lagu-lagu daerah dan mereka akan kita ambil cuplikan-cuplikannya dari video-video yang sudah mereka kirimkan ya. Kita atur sedemikian rupa sehingga mereka akan tampil secara bergiliran gitu dari barat ke timur gitu. Sebanyak 27. Seperti itu. Intinya sih seperti itu dan tentu kita akan mendengarkan sambutan-sambutan pidato kebangsaan seperti itu ya karena memperingati Sumpah Pemuda. Intinya sih itu. Dan di penutupan intinya adalah ungkapan syukur ya setelah semuanya berjalan. Kita juga berharap semuanya lancar ya. Di pembukaan kita akan ada doa untuk tanah air juga ya dan semoga semuanya berjalan lancar dan di akhir penutup intinya kita mengucap syukur. Jadi lagu-lagunya juga kita pilih puji dan syukur gitu. Itu juga akan ditampilkan secara virtual choir juga. Dan akan ada ini ungkapan penilaian dari tim penilai itu untuk masukan input bagi paduan suara untuk lebih baik lagi gitu. Oh dan yang di opening juga akan ada virtual choir juga dari para uskup nih gitu. Jadi itu yang spesial ya. Karena tapi memang tidak bisa semua ya, tidak semua dari semua keuskupan yang ikut para uskupnya bisa menyumbang nyanyi, tapi paling tidak ada 12 uskup nanti yang akan bernyanyi bersama virtual choir gitu. Itu sih yang bisa saya share. Mungkin ada tambahan dari Mas Andre. Ya, dari cara omongan Helda kelihatan kan. Silakan Mas Andre. Silakan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Menambahkan saja di opening, itu juga akan ada kolaborasi. Memang di acara utamanya adalah Satu Nusantara. Itu lagu Nusantaraku karya Arianto itu akan dibawakan berkolaborasi dengan musisi dalam berbagai alat musik ya. Memang itu konsepnya adalah barat dan timur. Jadi alat musik barat, misalnya harpa dan gitar, itu kita padukan dengan alat musik tradisional dari Indonesia, sasando dan sape dari Kalimantan. Jadi memang ini dibuat supaya ingin menunjukkan juga, ingin memberikan atau mengelaborasi tadi tema Satu Nusantara bersaudara dalam keberagaman. Putus-putus ya Mas Andre ya. Tidak dengar suaranya ya. Persatuan yang dalam itu juga akan menjadi satu suguhan yang bisa demikian. Apakah kedengaran? Tadi putus-putus, mungkin bisa diulang Mas Andre. Sekarang kedengaran. Oke. Sekarang sudah terdengar.
tapi mohon diulang lagi. Mohon diulang. Baik, siaran ulang ya. Siaran ulang. Iya, bukan siaran tunda. Baik, ada yang menarik dari tayangan pada saat acara pembukaan. Kami berusaha menampilkan konsep Satu Nusantara Bersaudara dalam keberagaman itu berupa kolaborasi musik dari dua bentuk ya, Barat dan Timur, East meet West, begitu kira-kira konsepnya. Jadi alat musik tradisional dari Indonesia, dari Timur ya kita sebut begitu, itu adalah sape, diwakili oleh sape dari Kalimantan, dan sasando dari NTT. Itu berkolaborasi dengan alat musik dari Barat, harpa dan gitar. Alat musik harpanya sendiri yang bermain nanti adalah Regina Handoko, seorang harpis dan soprano. Lalu gitarisnya adalah Mas Antoni Sulistyo. Beliau juga banyak berkecimpung di lagu rohani dan lagu pop pada umumnya. Terus adalah pemain sape, Bang David Jordan dari Kalimantan, itu berkolaborasi juga dengan pemain sasando dari NTT, Vivian Chung. Orang generasi muda yang juga kita harapkan bisa mengharumkan nama daerahnya. Kira-kira itu yang saya kira bisa saya tambahkan untuk menyemarakkan acara pembukaan nanti tanggal 28 Oktober. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Dan saya tambahkan juga di lagu Nusantara itu banyak dari LP3KD juga banyak membantu juga di sini, akan tampil juga. Jadi benar-benar beragam ya, benar-benar beragam dari seluruh Nusantara. Ya. Ada satu pertanyaan dari Bali. Silakan Pak. Oke, saya Hiro dari LP3KD Bali, juga dari Komsos Keuskupan. Ini soal penilaian. Tadi kan ada tim penilai. Apakah penilaian itu nanti dari masing-masing peserta itu akan dinilai, umpamanya apakah terbaik 1, 2, atau 3, atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Terkait dengan itu, kan ada 2 lagu yang difestivalkan, satu itu liturgi dan satunya lagi adalah etnik. Apakah untuk menentukan yang terbaik itu, apakah akumulasi dari penilaian dari 2 lagu tersebut? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Ernest bisa menjawab soal penilaian. Baik, Romo, terima kasih. Tadi Romo Koko sudah menyebutkan bahwa yang dinilai adalah 2 hal. Tadi misalnya soal awareness, ya. Lalu, halo, apa suara saya jelas? Silakan Pak, jelas Pak, silakan. Ya. Lalu yang kedua soal art production, baik video maupun audio. Kemudian tadi menyangkut pertanyaan ini, jadi nilai itu kumulatif. Jadi kedua lagu yang ditampilkan oleh LP3KD itu mendapat 1 nilai. Jadi bukan nanti khusus lagu daerah, lalu khusus lagu liturgi, enggak. Jadi di jumlah itu lalu menjadi nilai yang tertinggi akan mendapatkan penghargaan dari LP3KN. Kemudian di samping itu tentu saja like dari para penonton itu nanti akan juga menjadi pertimbangan. Jadi ada 2 penghargaan. Yang pertama adalah yang mendapatkan nilai paling tinggi menurut penilaian dari tim penilai. Kemudian yang kedua adalah yang mendapat like terbanyak. Yang likes-nya terbanyak. Sehubungan dengan itu, mungkin belum disebut, bahwa video nanti akan diunggah pada tanggal 28. Semua video akan diunggah pada tanggal 28.
Maaf, ada gangguan. Ya, ada gangguan. Jadi pada tanggal 28 semua video akan diunggah dan semua orang bisa memberi like. Jadi kecuali yang jadwal penampilan per hari, tetapi semuanya akan diunggah pada tanggal opening ceremony. Jadi itu aja Romo tambah. Terima kasih Pak Ernest. Oh ya, tambahan dari saya terkait dengan dukungan Pemda, Gubernur yang sudah memberikan sambutan itu, Gubernur tadi Bali sudah, kemudian yang masuk itu dari Jawa Tengah dan juga dari Sumatera Selatan. Mungkin itu. Utara, Romo. Sumatera Utara. Dari Kepri juga ada. Kepri ada ya. Nah, mungkin ada di bagian produksi itu. Bali sudah masuk ya, Romo? Sudah. Baik. Ada pertanyaan dari yang lain? Boleh saya tambahkan, Ibu Arta? Silakan Pak Adrianus. Ya, mungkin juga membuat teman-teman supaya lebih jelas mengenai situasi LP3KN dan LP3KD. Maka LP3KN adalah satu organisasi yang didukung melalui surat keputusan Menteri Agama dan direstui oleh KWI. Ya, jadi itu adalah semacam nomenklaturnya. Maka LP3KN pada dasarnya memiliki dua pilar, ya, pilar besar yakni Ditjen Bimas Katolik, Kementerian Agama, dan juga KWI. Dan itu tercermin melalui misalnya struktur kepengurusan di mana ada pejabat KWI ad hoc yang duduk di kepengurusan, misalnya salah satunya adalah Romo Koko ini, dan juga dari teman-teman dari Ditjen Bimas sendiri. Dan kurang lebih situasi yang sama juga tercermin di LP3KD. Ya, jadi ada dalam LP3KD itu ada perwakilan dari Kanwil setempat, demikian juga dari Pemdanya gitu ya, dan juga dari umat-umat yang dipilih oleh keuskupan. Maka dengan begitu adalah penting bagi LP3KD setempat, seperti halnya juga di LP3KN, itu membina hubungan yang baik dengan pemerintah dan keuskupan setempat, bukan hanya dalam rangka untuk nanti ujung-ujungnya meminta pendanaan, tapi juga dalam rangka misalnya kegiatan seperti ini, khususnya misalnya dalam rangka meminta izin untuk kegiatan dan seterusnya. Nah, kami melihat bahwa dari sejak 2 tahun ini ada LP3KD yang membina hubungan secara baik, tapi juga ada yang kemudian ya lupa-lupa lah, mengingat ini kan juga organisasi sosial ya. Maka dengan adanya kesibukan seperti ini membuat, seperti yang tadi dikatakan oleh Romo Koko, membuat kita kemudian ingat kembali bahwa kita wajib untuk bersyawal silaturahmi dengan Pemda dan juga dengan keuskupan. Sebagai contoh misalnya pada waktu kegiatan yang di Ambon yang lalu itu banyak dari LP3KD yang tidak tahu bahwa untuk mendapatkan APBD, anggaran untuk memberangkatkan kontingen ke Ambon ketika itu prosesnya setahun sebelumnya. Kita kira bahwa proses mendapatkan anggaran itu bisa dengan mudah membalik tangan. Ternyata nggak bisa. Ternyata proses untuk sampai ada item di APBD itu proses yang panjang sekali. Maka dengan itu kita sebetulnya mendapatkan pelajaran yang berharga, teman-teman sekalian. Tadi mulai dari bersilaturahmi, mengusahakan agar item anggaran yang tentang Pesparani juga masuk dalam anggaran APBD dan seterusnya, sehingga kemudian lalu bisa mendapatkan anggaran yang cukup untuk misalnya memberangkatkan kontingen kita dalam hal ini ke NTT. Nah, mengingat proses yang panjang itulah maka kemudian silaturahmi itu menjadi penting. Satu lagi adalah bahwa kalau tadi bicara mengenai 7 LP3KD yang tidak bisa berangkat, memang rata-rata 6 LP3KD itu mengalami kesulitan teknis ya. Bisa karena tidak ada orang, ya banyak pengurusnya kemudian sibuk dengan kegiatan yang lain, dan juga ada alasan teknis, tapi juga ada di antaranya satu LP3KD yang memang nampaknya kepengurusnya kurang kompak ya, sehingga kemudian lalu tidak perform lah begitu. Nah, dari segi nomenklatur LP3KD itu memang berdiri sendiri. Kami bukan merupakan bawahan dari LP3KN, namun LP3KN itu wajib untuk berkoordinasi. Maka sebagai satu hasil tidak langsung dari kegiatan ini adalah bahwa kami akan mengadakan semacam kerjasama koordinasi lah, pendampingan kepada teman-teman yang memang mengalami masalah itu agar kemudian dapat perform bersama-sama dengan yang lain. Terakhir yang mau saya ingin teman-teman juga membantu adalah dalam rangka melihat ini sebagai satu kegiatan antara untuk kemudian kita betul-betul bisa merealisir Pesparani 2021 mendatang. Besar harapan kami adalah kalau
kalau kemudian kita tidak membuat satu kegiatan antara yang bersifat memanaskan situasi seperti ini misalnya, maka kemudian ada yang lupa ini. Pemda NTT lupa, demikian juga Dirjen Bimas juga mungkin lupa, sehingga kemudian lalu harapan kita pada saat nanti kita sudah mulai membutuhkan anggaran ya untuk memberangkatkan orang-orang dan seterusnya, maka kemudian harapan itu tidak ada. Nah, untuk itu maka besar harapan kami kemudian lalu kegiatan ini menjadi sampai pada tujuan, yakni tadi membuat satu situasi kondusif. Mulai kemudian pihak-pihak yang seyogianya mengadakan dana itu kemudian betul-betul melakukan tugasnya. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin sudah cukup lengkap beritanya dan apa-apa yang memang perlu kita sampaikan dalam kaitannya dengan virtual choir ini. Saya kira satu yang terakhir adalah kenapa tanggal 28 Oktober itu dikaitkan dengan Pesparani dan juga dikaitkan dengan Sumpah Pemuda. Jadi yang terakhir ini adalah bahwa kita pahami bersama di dalam sejarah bahwa rapat pertama persiapan Sumpah Pemuda itu ada di gedungnya Pemuda Katolik yang sekarang di Katedral pada tanggal 27 Oktober tahun itu. Ya. Jadi pada tahun 1928 itu rapatnya di sana. Jadi itulah keterkaitan dan sumbangsi kita. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali dengan semua yang sudah hadir dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik, dan kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai melalui media masing-masing. Semoga kegiatan yang luar biasa dari teman-teman LP3KD ini dengan segala usaha dan karya-karya nyatanya dapat memberikan pencerahan dan untuk pengembangan rohani kita masing-masing dan juga untuk bangsa dan negara. Saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman media sekalian dan selamat sore. Saya kira berdoa masing-masing. Selamat sore Pak, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih semua. Semua Bapak Ibu, terima kasih. Om Apollo, terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dari Ambon. Apa? Terima kasih Pak Eman. Bapak. Ya. Koko, selamat. Pak Eman tetangga saya ini. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman. Saya tunggu beritanya. Mbak Lisa.